Slide 1, pengantar sistem bahan bakar dan transfer oli di kapal. Selamat pagi rekan-rekan pelaut sekalian. Kita memulai sesi pertama dari materi berkontribusi terhadap pengisian bahan bakar dan transfer oli. Slide ini adalah pengantar untuk memahami sistem yang akan kita operasikan selama bertugas di kapal. Saya akan menjelaskan secara sistematis tentang apa itu sistem bahan bakar dan transfer oli, fungsinya, prinsip kerjanya, komponennya, dan cara pengoperasian dasarnya. Pengertian sistem, mari kita pahami dulu pengertiannya. Sistem bahan bakar di kapal adalah jaringan perpipaan dan komponen yang berfungsi menyimpan, menyalurkan, dan mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mesin penggerak utama dan mesin bantu. Bayangkan, ini seperti sistem peredaran darah di tubuh kita, di mana bahan bakar adalah darahnya, pompa adalah jantungnya, dan pipa adalah pembuluh darahnya. Sedangkan sistem transfer oli adalah sistem yang digunakan untuk memindahkan oli pelumas dari tangki penyimpanan ke tangki consumable atau langsung ke mesin. Oli ini berfungsi melumasi komponen mesin yang bergerak agar tidak cepat aus. Fungsi utama, apa fungsi utama sistem ini di kapal? Pertama, menyediakan pasokan bahan bakar bagi main engine atau mesin induk, auxiliary engine atau mesin bantu, dan boiler atau kettle uap. Tanpa bahan bakar, kapal tidak bisa bergerak, listrik tidak bisa dihasilkan. Kedua, memindahkan oli pelumas ke komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Ketiga, menjaga kestabilan operasional mesin selama pelayaran. Jadi, sistem ini adalah nyawa dari operasional kapal. Prinsip kerja. Bagaimana prinsip kerjanya? Sistem ini menggunakan pompa transfer untuk memindahkan fluida dari satu tangki ke tangki lain. Fluida bisa berupa bahan bakar HSD, MFO, atau oli. Pompa menciptakan tekanan untuk mendorong fluida melalui sistem perpipaan. Aliran diatur oleh ketap-ketap yang bisa dibuka atau ditutup. Dan yang terpenting, sistem ini dilengkapi dengan pengukuran untuk memantau level tangki, agar kita tahu kapan tangki penuh atau hampir habis. Komponen utama, sekarang kita lihat komponen utamanya. Ada tangki penyimpanan atau storage tank, tempat menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar. Ada tangki harian atau daily tank, tempat bahan bakar siap pakai sebelum masuk mesin. Pompa transfer berfungsi memompa fluida, sistem perpipaan, dan katup. Mengatur aliran, filter dan separator membersihkan bahan bakar dari kotoran dan air. Sight glass untuk melihat aliran secara visual. Sounding pipe untuk mengukur level tangki secara manual. Dan panel kontrol serta indikator level untuk memantau dari jarak jauh. Cara pengoperasian dasar? Cara pengoperasian dasarnya bagaimana? Pertama, kita harus identifikasi jalur perpipaan dan posisi katup. Ini penting karena salah. Buka katup bisa menyebabkan bahan bakar masuk ke tangki yang salah. Kedua, pastikan tangki tujuan memiliki ruang cukup. Jangan sampai overfill. Ketiga, operasikan pompa sesuai prosedur. Biasanya dengan menekan tombol start di panel. Keempat, pantau aliran dan level tangki secara berkala selama transfer berlangsung. Jangan tinggalkan operasi tanpa pengawasan. Penutup dan transisi rekan-rekan. Pemahaman dasar ini akan menjadi fondasi kita untuk mempelajari detail setiap tahapan operasi. Pada slide berikutnya, kita akan masuk ke persiapan pengisian bahan bakar. Pastikan Anda paham komponen dan prinsip ini karena akan terus kita gunakan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Slide 2, persiapan pengisian bahan bakar dan transfer slide. Kedua ini membahas tentang persiapan pengisian bahan bakar dan transfer. Ini adalah tahap paling kritis karena kesalahan persiapan bisa berakibat fatal. Pepatah pelaut bilang, kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Mari kita pelajari apa saja yang harus dipersiapkan. Pengertian persiapan apa yang dimaksud persiapan pengisian bahan bakar. Ini adalah rangkaian kegiatan awal sebelum melakukan transfer bahan bakar untuk memastikan keselamatan dan kelancaran. Operasi meliputi pemeriksaan dokumen, peralatan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi bukan sekadar datang ke dek, lalu sambung selang. Tapi ada protokol yang harus diikuti.
Tujuannya mencegah kesalahan transfer seperti salah tangki atau salah jenis bahan bakar, meminimalkan risiko tumpahan dan kecelakaan kerja, serta memastikan kesiapan teknis sistem transfer. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya adalah verifikasi ganda atau double check terhadap semua aspek sebelum memulai transfer. Komunikasi efektif antara bridge, kamar mesin, dan tim dek juga sangat penting. Dan tentu saja, penerapan prosedur keselamatan atau safety first. Komponen yang perlu disiapkan meliputi dokumen seperti oil record book, ship specific procedures, dan checklists. Peralatan keselamatan seperti oil spill kit, fire extinguisher, absorbent pads, alat komunikasi seperti handi-talkie, dan peralatan transfer seperti selang, flange, gasket, klem, dan wadah penampung. Langkah kerja, koordinasi dan dokumentasi. Sekarang kita masuk ke langkah kerja di kapal. Langkah pertama, koordinasi dan dokumentasi. Anda harus menerima instruksi dari Chief Engineer atau Masinis 2 tentang jumlah dan jenis bahan bakar yang akan ditransfer. Tanyakan berapa ton, jenisnya apa, ke tangki mana. Kemudian informasikan ke pihak dek, apalagi jika transfer dari darat atau ship to ship. Ini untuk koordinasi lalu lintas dan keselamatan di dek. Siapkan oil record book untuk pencatatan nanti. Dan siapkan checklist persiapan pengisian bahan bakar. Checklist ini panduan kita agar tidak ada langkah terlewat. Langkah kerja, pemeriksaan area kerja. Langkah kedua, pemeriksaan area kerja, pasang rambu peringatan, dilarang merokok, dan mudah terbakar di area transfer. Ini penting, karena uap bahan bakar mudah terbakar. Tutup semua lubang ventilasi yang mengarah ke area kerja, agar uap tidak masuk ke ruangan. Siapkan alat pemadam kebakaran di lokasi yang mudah dijangkau. Siapkan oil spill kit di dekat area sambungan selang. Antisipasi jika terjadi tumpahan, dan pastikan penerangan cukup jika bekerja malam hari. Area gelap berisiko menyebabkan kesalahan. Langkah kerja, pemeriksaan peralatan, dan tangki. Langkah ketiga, pemeriksaan peralatan. Periksa kondisi selang transfer, tidak ada retak, sobek, atau benjolan. Selang yang rusak bisa pecah saat bertekanan. Periksa flange, gasket, baut, dan klem dalam kondisi baik dan sesuai ukuran. Gasket harus baru, jangan pakai bekas. Siapkan wadah penampung tetesan di bawah sambungan. Uji komunikasi dengan handi-talkie antar posko. Langkah keempat, pemeriksaan tangki. Ukur level tangki tujuan dan tangki sumber. Hitung kapasitas kosong atau ullage tangki tujuan. Pastikan katup tangki tujuan dalam posisi tertutup sebelum sambung selang. Penutup rekan-rekan. Persiapan yang matang adalah kunci sukses operasi transfer. Jangan pernah tergesa-gesa melewati tahap ini. Pada slide berikutnya kita akan lanjutkan tentang persiapan sistem dan katup. Ada pertanyaan? Slide 3. Persiapan pengisian bahan bakar, sistem dan katup. Slide ketiga masih dalam topik persiapan. Namun sekarang kita fokus pada sistem dan katup. Mengapa katup begitu penting? Karena katup adalah pintu gerbang aliran bahan bakar. Salah buka katup bisa menyebabkan bencana. Mari kita pelajari. Pengertian sistem katup transfer system. Katup transfer adalah jaringan katup yang mengatur aliran bahan bakar dari tangki sumber ke tangki tujuan. Fungsinya untuk mengisolasi bagian sistem tertentu dan mengarahkan aliran ke tempat yang kita inginkan. Bayangkan katup seperti saklar dalam instalasi listrik yang bisa memutus atau menyambung aliran. Di kapal, kita punya puluhan bahkan ratusan katup, jadi harus paham betul fungsinya masing-masing. Fungsi dan prinsip kerja, fungsi utamanya, memastikan bahan bakar masuk ke tangki yang benar, mencegah aliran balik atau backflow yang dapat menyebabkan overpressure, dan memudahkan perawatan dengan mengisolasi bagian tertentu. Prinsip kerja katup umumnya dibuka dengan memutar hand wheel berlawanan arah jarum jam. Ditutup dengan memutar searah jarum jam hingga rapat. Beberapa katup modern punya indikator yang menunjukkan posisi buka atau tutup melalui tanda. Ini memudahkan kita memeriksa tanpa harus meraba. Jenis-jenis katup, ada beberapa jenis katup yang perlu Anda kenali. Katup gerbang atau gate valve digunakan untuk membuka atau menutup aliran.
tidak untuk mengatur. Katup bola atau ball valve. Operasinya cepat karena cukup putar seperempat. Katup, check, atau check valve, bekerja otomatis mencegah aliran balik. Katup kupu-kupu atau butterfly valve, untuk pengaturan, aliran, dan ada indikator posisi katup yang menunjukkan posisi buka atau tutup. Kenali jenis katup di kapal Anda masing-masing. Langkah kerja, identifikasi dan pemeriksaan langkah. Kerja di kapal dimulai dengan identifikasi jalur. Pelajari diagram sistem pipa bahan bakar atau piping diagram. Ini seperti peta bagi kita. Identifikasi semua katup yang akan digunakan, katup hisap dari tangki sumber, katup buang ke tangki tujuan, dan katup crossover jika ada. Tandai katup dengan label sementara atau kapur untuk memudahkan. Kemudian, lakukan pemeriksaan katup. Periksa handwheel tidak longgar atau patah. Periksa stem katup, tidak ada kebocoran pada gland packing. Pastikan katup dapat diputar dengan lancar, tidak macet. Untuk katup yang jarang dioperasikan, beri sedikit pelumas pada stem. Langkah kerja, pengaturan jalur setelah pemeriksaan. Lakukan pengaturan jalur. Tutup semua katup yang tidak digunakan dalam jalur transfer. Pastikan katup pembuangan atau drain valve dalam posisi tertutup. Buka katup hisap dari tangki sumber secara perlahan, jangan dibanting karena bisa menyebabkan water hammer. Buka katup, buang menuju tangki tujuan secara perlahan. Lakukan double check. Minta masinis lain untuk memverifikasi pengaturan katup yang sudah Anda lakukan. Ini bukan ketidakpercayaan, tapi budaya keselamatan. Laporkan ke masinis jaga bahwa persiapan jalur telah selesai. Catat pengaturan katup di logbook sebagai referensi. Penutup rekan-rekan, menguasai sistem katup adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap masinis. Pada slide berikutnya kita akan belajar tentang prosedur menyambung selang. Pastikan Anda paham tentang katup karena akan terus digunakan. Ada pertanyaan? Slide 4. Prosedur menyambung selang pengisian dan transfer slide. Keempat ini membahas tentang prosedur menyambung selang pengisian dan transfer. Ini adalah tahap di mana kita secara fisik menghubungkan kapal dengan sumber bahan bakar. Titik sambungan ini adalah titik paling kritis, karena disinilah potensi kebocoran terbesar berada. Pengertian, penyambungan selang adalah proses menghubungkan selang transfer dari sumber, bisa darat atau kapal, ke manifold penerima di kapal. Ini merupakan titik kritis yang berisiko tinggi terhadap kebocoran karena merupakan sambungan yang tidak permanen. Kita harus memastikan sambungan ini benar-benar kedap. Fungsi utamanya adalah membuat jalur penghubung yang aman untuk mengalirkan fluida, memastikan sambungan kedap terhadap tekanan operasi, dan memudahkan pelepasan setelah transfer selesai. Prinsip dan komponen. Prinsip kerjanya adalah menggunakan flange dan gasket untuk menciptakan segel mekanis. Baut dikencangkan dengan pola silang atau cross pattern agar tekanan merata. Sambungan harus mampu menahan tekanan maksimum sistem, biasanya beberapa bar. Komponen utamanya, selang transfer khusus bahan bakar dengan konstruksi bertulang, flange sebagai plat penghubung dengan lubang baut, gasket sebagai bahan segel di antara dua flange, baut, mur, dan ring sebagai pengikat, klem selang untuk sambungan selang ke nipple, dan drip tray sebagai wadah penampung tetesan. Langkah kerja, persiapan, sambungan langkah kerja di kapal, dimulai dengan persiapan sambungan. Bawa selang transfer ke lokasi manifold. Selang biasanya berat, jadi gunakan crane atau secara manual dengan beberapa orang. Jangan menyeret selang di dek karena bisa merusak lapisan luar selang. Angkat ujung selang dan posisikan sejajar dengan flange manifold. Ini butuh koordinasi tim. Periksa flange manifold. Bersih dari karat, kotoran, atau sisa gasket lama. Gunakan kuas kawat dan lap untuk membersihkan. Siapkan gasket baru yang sesuai ukuran flange. Ingat, gasket bekas jangan dipakai ulang. Langkah kerja, pemasangan gasket. Lanjut ke pemasangan gasket. Olesi gasket dengan grease tipis agar mudah menempel
dan membantu perekatan. Tempatkan gasket di tengah flange manifold. Pastikan lubang gasket sejajar dengan lubang baut. Gasket harus menutupi permukaan flange dengan sempurna, tidak boleh miring atau melipat. Setelah gasket terpasang, angkat flange selang dan dekatkan ke flange manifold. Sejajarkan lubang baut kedua flange. Ini butuh ketelitian, karena lubang harus persis sejajar. Langkah kerja, pemasangan baut setelah lubang sejajar. Masukkan baut pertama pada posisi atas, kita sebut jam ke-12. Masukkan baut berikutnya berlawanan arah, jam 6, lalu jam 3 dan jam ke-9. Ini untuk menjaga keseimbangan. Pasang semua baut dan kencangkan dengan tangan terlebih dahulu. Jangan langsung kencangkan dengan kunci. Setelah semua baut terpasang, kencangkan dengan kunci momen secara bertahap. Gunakan pola silang, 12-6, 3-9, lalu diagonal lainnya. Lakukan 2-3 tahap pengencangan hingga mencapai torsi yang ditentukan. Terakhir, letakkan drip tray di bawah sambungan flange. Isi dengan pasir atau absorbent pad. Siapkan kain lap di dekat sambungan penutup. Rekan-rekan, penyambungan selang yang benar adalah keterampilan yang harus dilatih. Pada slide berikutnya, kita akan belajar tentang pengujian sambungan. Pastikan Anda paham langkah ini karena akan diuji dalam evaluasi. Ada pertanyaan? Slide 5, pengujian dan pemeriksaan sambungan selang. Slide kelima ini membahas tentang pengujian dan pemeriksaan sambungan selang. Setelah selang terpasang, kita belum boleh langsung transfer besar-besaran. Kita harus uji dulu, apakah sambungan benar-benar aman? Ini seperti tes kebocoran pada instalasi gas di rumah. Pengertian pengujian sambungan adalah proses memverifikasi bahwa sambungan selang telah terpasang dengan benar dan aman. Dilakukan sebelum aliran bahan bakar dimulai. Tujuannya untuk mendeteksi kebocoran sebelum transfer besar dimulai, memastikan sambungan mampu menahan tekanan operasi, dan memberikan keyakinan kepada operator bahwa sistem aman. Jangan pernah menganggap remeh tahap ini. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya menggunakan tekanan rendah atau low pressure test untuk mendeteksi kebocoran, inspeksi visual dan pendengaran untuk mendeteksi kebocoran, misalnya suara desis. Penggunaan leak detector atau air sabun untuk area yang dicurigai. Komponen yang diperlukan: manometer tes untuk memantau tekanan, pompa tes hidrolik, jika perlu pressure test, leak detector spray atau air sabun dalam botol spray, senter untuk inspeksi area sulit dilihat, dan alat komunikasi untuk koordinasi dengan pihak sumber. Langkah kerja, pemeriksaan visual dan komunikasi. Langkah kerja dimulai dengan pemeriksaan visual awal. Periksa seluruh sambungan flange, pastikan semua baut terpasang dan rata. Periksa selang, tidak ada tekukan tajam atau terpuntir. Selang yang terpuntir bisa mengurangi kekuatan dan menyebabkan kebocoran. Pastikan selang ditopang dengan baik. Tidak menggantung yang bisa memberikan beban berlebih pada sambungan. Kemudian lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sumber, baik darat atau kapal. Hubungi mereka dan informasikan bahwa sambungan selesai. Sepakati sinyal dan kode komunikasi untuk uji tekanan. Pastikan semua personel di posisi aman. Tidak ada yang berada tepat di depan sambungan. Langkah kerja, uji tekanan rendah selanjutnya. Uji tekanan rendah. Minta pihak sumber memberikan tekanan rendah sekitar 0,5 sampai 1 bar. Tekanan ini cukup untuk mendeteksi kebocoran tanpa risiko besar jika terjadi semburan. Amati manometer di manifold untuk memastikan tekanan masuk. Periksa seluruh sambungan flange dengan senter. Lihat apakah ada tetesan. Dengarkan juga suara desis yang menandakan kebocoran. Jika tidak ada tanda-tanda kebocoran, lanjutkan ke uji dengan detektor. Langkah kerja, uji kebocoran, dan penanganan. Semprotkan leak detector spray atau air sabun ke sekeliling flange, di antara dua flange, sekeliling baut, dan sambungan selang ke nipple jika ada. Amati apakah muncul gelembung udara. Gelembung menandakan ada kebocoran. Jika ada gelembung, tandai lokasi kebocoran dengan kapur. Segera minta pihak sumber
menghentikan tekanan. Kencangkan baut yang bocor secara bertahap dengan pola silang. Jika masih bocor, ulangi proses pengencangan. Jika tetap bocor, mungkin gasket rusak dan harus diganti. Lakukan uji ulang hingga tidak ada kebocoran. Setelah aman, laporkan ke masinis bahwa sambungan aman dan siap transfer. Tetap pantau sambungan selama transfer berlangsung. Jangan lengah. Penutup, rekan-rekan. Pengujian sambungan adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap keselamatan kapal dan lingkungan. Jangan pernah lewatkan langkah ini. Pada slide berikutnya, kita akan belajar melepas selang setelah transfer. Ada pertanyaan? Slide 6. Prosedur pelepasan selang setelah transfer. Slide ke-6 ini membahas tentang prosedur pelepasan selang setelah transfer selesai. Mungkin Anda berpikir, yang sulit kan pasangnya. Kalau lepas mah gampang, tapi pelepasan juga butuh prosedur. Yang benar, karena selang masih berisi bahan bakar. Salah lepas bisa menyebabkan tumpahan besar. Pengertian pelepasan. Selang pelepasan. Selang adalah proses melepas selang transfer setelah operasi pengisian selesai. Harus dilakukan dengan hati-hati karena selang masih berisi bahan bakar di dalamnya. Fungsi utamanya adalah mengembalikan sistem ke kondisi normal, mencegah tumpahan saat pelepasan, dan menyimpan selang dengan benar untuk penggunaan berikutnya. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya, pastikan tekanan dalam selang sudah 0 atau zero pressure. Tampung sisa bahan bakar dalam selang, agar tidak tumpah ke dek. Lepas baut secara bertahap, dan dengan pola silang, jangan langsung semua. Komponen yang diperlukan, blind, flange, atau penutup untuk manifold, wadah penampung sisa bahan bakar, alat pembersih seperti lap, dan degrather, serta peralatan penyimpanan selang seperti hose reel atau rak selang. Langkah kerja. Propelepasan. Langkah kerja dimulai dengan propelepasan. Pertama, konfirmasi dari pihak sumber bahwa transfer selesai dan pompa sudah berhenti. Jangan hanya menduga, tapi komunikasi yang jelas. Kedua, tutup katup manifold di kapal. Ketiga, minta pihak sumber menutup katup mereka. Keempat, buka valve drain atau vent untuk mengeluarkan tekanan dalam selang. Ini penting, karena jika ada tekanan, saat baut dilepas, bisa terjadi semburan. Kelima, tampung bahan bakar yang keluar dengan wadah atau drip tray. Pastikan wadah cukup besar. Langkah kerja, pelepasan flange setelah tekanan 0. Lakukan pelepasan flange. Longgarkan baut secara bertahap dengan pola silang. Jangan lepas semua baut sekaligus. Longgarkan sedikit demi sedikit bergantian. Siapkan wadah penampung di bawah sambungan, karena mungkin masih ada tetesan. Lepas semua baut setelah tekanan benar-benar hilang. Pisahkan flange selang dari flange manifold dengan hati-hati. Segera angkat flange selang agar sisa bahan bakar tidak menetes ke dek. Jangan biarkan selang tergeletak dengan ujung terbuka. Langkah kerja, penutupan dan penyimpanan setelah flange terlepas. Segera bersihkan permukaan flange manifold dari sisa gasket dan kotoran. Pasang blind flange atau penutup manifold dengan gasket baru. Kencangkan baut penutup dengan kencang. Ini untuk mencegah kotoran masuk dan juga jika ada katup yang tidak rapat. Kemudian tangani selang yang sudah dilepas. Angkat ujung selang setinggi mungkin agar sisa bahan bakar mengalir ke satu ujung. Tampung sisa bahan bakar ke dalam drum penampung. Lakukan hingga selang benar-benar kosong. Gulung selang dengan diameter yang cukup besar. Hindari tekukan tajam yang bisa merusak selang. Simpan di hose reel atau rak selang. Tutup ujung selang dengan plastik cap atau blind flange. Terakhir, catat penggunaan selang di logbook. Berapa lama digunakan? Tekanan berapa? Jenis fluida apa? Penutup rekan-rekan? Pelepasan selang yang benar akan memperpanjang umur selang dan mencegah kecelakaan. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang prosedur insiden. Ada pertanyaan? Slide 7. Prosedur terkait insiden. Tumpahan bahan bakar. Slide ke-7 ini membahas tentang prosedur terkait insiden, khususnya tumpahan bahan bakar. Meskipun kita sudah berhati-hati, insiden bisa terjadi. Yang membedakan pelaut profesional adalah
Kemampuannya merespons insiden dengan cepat dan tepat. Tumpahan bahan bakar adalah masalah serius karena dampak lingkungan dan sanksi hukum. Pengertian insiden tumpahan adalah kejadian tidak diinginkan, di mana bahan bakar atau oli keluar dari sistem dan mencemari lingkungan. Bisa terjadi karena kebocoran selang, sambungan longgar, kesalahan operasi, atau faktor lain. Fungsi utama prosedur insiden adalah meminimalkan dampak pencemaran lingkungan, melindungi keselamatan awak kapal, dan mematuhi regulasi MARPOL tentang pencegahan pencemaran. Ingat, mencemari laut adalah pelanggaran hukum berat. Prinsip penanganan. Prinsip penanganan tumpahan adalah stop, contain, clean up, report. Stop sumber tumpahan segera, contain, atau batasi area tumpahan agar tidak meluas, clean up, atau bersihkan tumpahan sesuai prosedur, report, atau laporkan ke pihak berwenang. 4 langkah ini harus dilakukan berurutan dan cepat. Komponen penanganan, komponen yang harus tersedia adalah oil spill kit, berisi absorbent pads, boom, pillow, serbuk gergaji, alat pelindung diri, seperti apron tahan minyak, sarung tangan karet, sepatu, boot, peralatan seperti sekop, ember, kantong khusus limbah, dan dokumen seperti oil record book dan formulir laporan insiden. Pastikan oil spill kit selalu lengkap dan mudah diakses di area transfer. Langkah kerja, tindakan segera. Langkah kerja di kapal dimulai dengan tindakan segera. Jika Anda melihat tumpahan, berteriak tumpahan minyak sekeras mungkin untuk memperingatkan awak lain. Ini akan memobilisasi bantuan. Segera hentikan sumber tumpahan. Matikan pompa, tutup katup. Jangan panik, tapi cepat. Matikan semua sumber api di area. Mesin, peralatan listrik, rokok, uap bahan bakar, mudah terbakar. Evakuasi personel yang tidak berkepentingan. Hanya tim penanganan yang boleh di area. Langkah kerja, pembatasan dan pembersihan. Setelah sumber berhenti, lakukan pembatasan area. Ambil oil spill kit. Pasang oil boom melingkari area tumpahan, ini untuk mencegah meluas. Taburkan absorbent granules di sekeliling tumpahan sebagai pagar penahan. Untuk tumpahan di air, pasang containment boom mengelilingi tumpahan. Kemudian, pembersihan. Tebar absorbent pads atau serbuk gergaji di atas tumpahan. Biarkan beberapa saat hingga menyerap. Kumpulkan absorben yang sudah jenuh dengan sekop. Masukkan ke dalam kantong khusus limbah B3, yaitu bahan berbahaya beracun. Ulangi hingga area bersih. Untuk sisa noda, gunakan degreaser atau deterjen, bilas dengan air, dan kumpulkan air bilasan. Keringkan area dengan lap. Terakhir, ukur perkiraan volume tumpahan. Catat kejadian di oil record book. Laporkan ke Chief Engineer dan Nahkoda. Jika tumpahan ke laut melebihi batas, wajib lapor ke otoritas pelabuhan. Penutup rekan-rekan. Penanganan tumpahan adalah tanggung jawab kita bersama. Latihan rutin akan membuat kita siap jika insiden terjadi. Pada slide berikutnya kita bahas insiden kebakaran. Ada pertanyaan? Slide 8. Prosedur terkait insiden. Kebakaran saat transfer. Slide ke-8. Membahas insiden yang paling ditakuti di kapal. Kebakaran saat transfer. Kebakaran dan bahan bakar adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Kita harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Karena dalam situasi darurat, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Pengertian insiden kebakaran dalam konteks ini adalah kebakaran yang terjadi selama operasi transfer bahan bakar akibat sumber api bertemu dengan uap bahan bakar. Uap bahan bakar lebih berat dari udara, bisa mengumpul di dek dan ruang tertutup. Jika ada percikan api, bisa langsung menyala. Ini adalah situasi darurat tertinggi di kapal. Fungsi prosedur adalah memadamkan api secepat mungkin, melindungi nyawa awak kapal, dan mencegah kebakaran meluas ke bagian kapal lain. Prinsip penanganan. Prinsip penanganan kebakaran dikenal dengan akronim RAISE. Rescue, Alarm, Isolate, Suppress, Evacuate, Rescue, atau selamatkan korban jika ada. Alarm, atau beri peringatan ke seluruh kapal. Isolate, atau isolasi dengan mematikan aliran bahan bakar dan listrik. Suppress,
atau padamkan api dengan alat yang sesuai. Evacuate atau evakuasi jika tidak terkendali. Gunakan alat pemadam yang sesuai kelas kebakaran. Untuk kebakaran minyak, jangan gunakan air karena akan menyebarkan api. Gunakan foam, dry chemical, atau CO2. Komponen utama, komponen yang harus tersedia. APAR atau alat pemadam api ringan dengan jenis CO2, dry chemical, foam, fire hose, dan hydrant. Fire blanket untuk memadamkan api kecil atau melindungi diri. SCBA atau self-contained breathing apparatus untuk petugas pemadam dan alat komunikasi darurat. Pastikan semua peralatan dalam kondisi siap pakai dan lokasinya diketahui semua awak. Langkah kerja, deteksi dan tindakan darurat. Langkah kerja, deteksi, dan alarm. Jika melihat api, segera teriak kebakaran. Dengan keras, bunyikan alarm kebakaran di panel terdekat. Laporkan ke bridge dan kamar mesin via komunikasi darurat. Tindakan darurat. Hentikan pompa transfer segera dengan menekan emergency stop. Tutup semua katup bahan bakar di area. Matikan semua peralatan listrik di area yang tidak diperlukan. Evakuasi. Personel yang tidak bertugas memadamkan. Langkah kerja, pemadaman untuk pemadaman awal. Ambil APAR yang sesuai. Untuk kebakaran minyak, gunakan foam atau dry chemical. Dekati api dari arah angin atau upwind, agar api dan asap tidak menerpa Anda. Arahkan nozzle ke dasar api, bukan ke puncak api. Semprotkan dengan gerakan menyapu dari depan ke belakang. Jika api kecil, gunakan fire blanket untuk menutup sumber api. Ini akan mematikan api karena kekurangan oksigen. Jika api membesar, aktifkan fire mine system. Siapkan fire hose. Gunakan busa atau foam untuk kebakaran minyak yang lebih besar. Dinginkan area sekitar dengan air spray untuk mencegah perambatan. Jika melibatkan tangki, aktifkan sistem pemadam. Tetap seperti fixed fire fighting system. Jika api tidak terkendali, perintahkan evakuasi total area. Lakukan head count untuk memastikan semua awak selamat. Minta bantuan darat dan otoritas pelabuhan. Siapkan lifeboat jika situasi memburuk. Penutup rekan-rekan. Kebakaran adalah situasi yang menegangkan. Tapi dengan latihan dan prosedur yang benar, kita bisa mengendalikannya. Ikuti selalu drill kebakaran dengan serius. Pada slide berikutnya kita bahas kebocoran selang. Ada pertanyaan? Slide 9. Prosedur terkait insiden, kebocoran selang. Slide ke-9 membahas insiden spesifik yaitu kebocoran selang. Selang adalah komponen yang paling rentan dalam sistem transfer. Gesekan, tekanan, atau usia bisa menyebabkan kebocoran. Kita perlu tahu cara menanganinya. Pengertian kebocoran, selang kebocoran. Selang adalah kerusakan pada selang transfer yang menyebabkan bahan bakar keluar sebelum mencapai manifold. Bisa berupa kebocoran kecil yang hanya menetes, disebut weeping, atau pecah besar yang menyembur, disebut rupture. Fungsi prosedur adalah menghentikan aliran bahan bakar segera, mengisolasi bagian selang yang bocor, dan mengganti selang yang rusak. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya. Identifikasi jenis dan lokasi kebocoran. Putuskan apakah akan melakukan perbaikan darurat atau ganti selang. Prioritaskan penghentian aliran komponen yang diperlukan. Selang cadangan atau spare hose. Hose repair kit berisi klam darurat dan type tahan minyak. Peralatan penggantian, selang, dan alat penampung tumpahan. Langkah kerja, deteksi dan tindakan darurat. Langkah kerja, deteksi kebocoran. Awak jaga yang memantau transfer akan melihat bahan bakar menetes atau menyembur dari selang. Segera laporkan ke masinis jaga via handy talkie. Identifikasi lokasi dan tingkat keparahan kebocoran. Tindakan darurat, perintahkan pihak sumber untuk stop pompa segera. Ini prioritas utama. Tutup katup manifold di kapal. Jika selang pecah besar, evakuasi area sekitar, karena bisa terjadi semburan besar. Siapkan alat pemadam kebakaran sebagai antisipasi, karena kebocoran bisa memicu kebakaran jika terkena percikan. Langkah kerja, penampungan, dan penanganan. Langkah selanjutnya. Penampungan, tumpahan. Letakkan drip tray atau wadah besar di bawah.
kebocoran untuk menampung bahan bakar yang keluar. Gunakan absorbent pads untuk menyerap yang sudah tumpah di dek. Batasi area tumpahan dengan oil boom agar tidak meluas. Setelah aliran berhenti, lakukan penanganan kebocoran. Untuk kebocoran kecil seperti whipping, Anda bisa menggunakan hose klam darurat. Pasang klem melingkari selang di titik bocor dan kencangkan. Untuk kebocoran sedang, bungkus dengan rubber tape, tahan minyak secara berlapis. Tapi ingat, ini hanya tindakan darurat sementara. Langkah kerja, penggantian selang untuk kebocoran besar. Keputusan terbaik adalah mengganti selang. Siapkan selang cadangan yang sesuai ukuran. Kosongkan selang yang bocor dari bahan bakar dengan cara mengangkat ujung-ujungnya atau menggunakan pompa kecil. Lepas selang bocor dari kedua ujung manifold. Pasang selang baru dengan prosedur penyambungan standar yang sudah kita pelajari. Lakukan pressure test pada selang baru sebelum transfer dilanjutkan. Terakhir, catat kejadian di logbook, kapan, di mana, penyebab kebocoran, dan tindakan yang diambil. Ini penting untuk evaluasi dan pencegahan di masa depan. Penutup rekan-rekan, kebocoran selang adalah pengingat bahwa peralatan perlu diperiksa secara rutin. Selalu periksa selang sebelum digunakan. Pada slide berikutnya kita masuk ke pengamanan setelah transfer. Ada pertanyaan? Slide 10. Pengamanan setelah pengisian bahan bakar. Slide X membahas tentang pengamanan setelah pengisian bahan bakar. Transfer selesai. Selang sudah dilepas, tapi pekerjaan kita belum selesai. Kita harus mengamankan sistem agar siap untuk operasi berikutnya dan mencegah kecelakaan setelah kita pergi. Pengertian, pengamanan setelah transfer adalah serangkaian tindakan untuk mengamankan sistem setelah operasi transfer selesai, mengembalikan sistem ke kondisi standby atau kondisi operasi normal. Fungsi utamanya mencegah kebocoran setelah transfer, memastikan kesiapan untuk operasi berikutnya, dan memenuhi persyaratan dokumentasi. Jangan sampai setelah transfer ada katup yang lupa ditutup, lalu bocor saat kapol oleng. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya. Isolasi sistem dengan menutup semua katup. Ventilasi area untuk menghilangkan uap bahan bakar, pembersihan area dari tumpahan, dan dokumentasi semua tindakan. Komponen yang diperlukan, blind flange dan penutup manifold, alat pembersih seperti lap, dan degrasser, ventilasi portabel jika perlu, dan oil record book, langkah kerja, pengamanan sistem perpipaan langkah. Kerja dimulai dengan pengamanan sistem perpipaan. Pastikan semua katup pada jalur transfer dalam posisi tertutup. Periksa katup tangki, sumber dan tujuan. Pastikan banner-banner tertutup rapat. Jangan hanya kira-kira tertutup, tapi pastikan dengan memutar hand wheel hingga terasa rapat. Pasang blind flange pada manifold yang telah dilepas selangnya. Kencangkan baut blind flange dengan torsi yang sesuai. Blind flange ini seperti penutup yang mencegah kotoran masuk dan juga mengamankan jika ada katup yang tidak rapat. Beri tanda tertutup pada katup utama menggunakan kapur atau label. Langkah kerja, pembersihan area. Selanjutnya, pembersihan area. Periksa seluruh area dek dari tumpahan atau tetesan. Kadang ada tetesan kecil yang tidak kelihatan. Bersihkan jika ada noda minyak dengan degrasser. Gunakan lap dan semprotkan degrasser, lalu lap hingga bersih. Kumpulkan semua drip tray yang digunakan, bersihkan isinya. Buang limbah, seperti kain lap kotor, dan absorben, ke tempat limbah B3. Jangan buang ke laut, atau ke tempat sampah biasa. Laporkan jika ada kerusakan peralatan yang ditemukan saat pembersihan. Misalnya hand wheel katup longgar. Langkah kerja, ventilasi setelah bersih. Lakukan ventilasi. Pastikan ventilasi ruangan di sekitar area transfer berjalan baik. Jika transfer dilakukan di ruang tertutup seperti kamar mesin, nyalakan exhaust fan selama 15-30 menit untuk membuang uap bahan bakar. Periksa dengan gas detector untuk memastikan area bebas uap. Tempelkan gas detector di beberapa titik, terutama di tempat rendah, karena uap bahan bakar cenderung turun. Jika masih terdeteksi uap, lanjutkan ventilasi hingga benar-benar aman. Ingat, uap bahan bakar tidak terlihat tapi bisa meledak,
penutup rekan-rekan, pengamanan yang teliti akan mencegah kecelakaan di kemudian hari. Pada slide berikutnya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan akhir dan pelaporan. Ada pertanyaan? Slide 11. Pemeriksaan akhir dan pelaporan slide ke-11 ini masih tentang pengamanan, tapi fokus pada pemeriksaan akhir dan pelaporan. Setelah semua tindakan pengamanan dilakukan, kita harus memverifikasi bahwa semuanya benar-benar selesai dengan baik. Ini seperti quality control. Sebelum kita menandatangani pekerjaan selesai, pengertian pemeriksaan akhir pemeriksaan. Akhir adalah verifikasi menyeluruh bahwa semua prosedur pengamanan telah dilaksanakan dengan benar. Fungsinya untuk mendeteksi kelalaian atau kesalahan yang mungkin terjadi, memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, dan menyediakan bukti dokumentasi untuk audit dan inspeksi. Port State Control bisa datang kapan saja, dan mereka akan memeriksa catatan kita. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya. Sistematis, periksa sesuai checklist, berjenjang, dari yang paling kritis ke yang kurang kritis, dan terdokumentasi. Semua hasil dicatat. Komponen yang diperlukan, checklist pengamanan oil record book, bunker delivery note atau BD, dan alat ukur seperti gas detector dan termometer jika perlu. Langkah kerja, pemeriksaan checklist. Langkah kerja dimulai dengan pemeriksaan checklist. Ambil checklist pengamanan pasca transfer. Periksa item satu persatu dengan jujur. Apakah semua katup tertutup? Apakah blind flange terpasang? Apakah area bersih dari tumpahan? Apakah peralatan keselamatan seperti APAR dan spill kit kembali ke tempatnya? Apakah rambu peringatan sudah dibongkar? Apakah ventilasi sudah berjalan? Apakah gas detector menunjukkan angka aman, yaitu 0% lel? Centang setiap item yang sudah diperiksa. Langkah kerja, verifikasi ganda. Setelah itu, lakukan verifikasi ganda. Minta masinis lain untuk melakukan pemeriksaan independen. Ini bukan berarti kita tidak dipercaya, tapi ini budaya keselamatan yang baik. Dua mata lebih baik dari satu. Bandingkan hasil pemeriksaan. Jika ada perbedaan temuan, diskusikan dan periksa ulang bersama. Setelah sepakat, baru kita anggap pemeriksaan selesai. Langkah kerja, dokumentasi dan serah terima. Langkah berikutnya, pengukuran akhir tangki. Lakukan sounding akhir pada tangki yang diisi. Hitung volume akhir berdasarkan tabel kalibrasi tangki. Bandingkan dengan volume yang tercatat di BDN. Hitung selisihnya. Biasanya ada toleransi. Jika selisih terlalu besar, selidiki penyebabnya. Kemudian dokumentasi, isi oil record book dengan lengkap. Tulis kode operasi yang sesuai. Misalnya kode C untuk bunker. Tulis tanggal dan waktu mulai dan selesai. Lokasi transfer, jenis dan jumlah. Bahan bakar, tanda tangani, lampirkan BDN, dan hasil sounding ke file dokumen. Buat laporan singkat untuk Chief Engineer. Terakhir, serah terima. Laporkan hasil akhir ke Chief Engineer. Serahkan dokumen untuk diarsipkan dan informasikan ke masinis jaga berikutnya tentang status tangki, penutup rekan-rekan. Dokumentasi yang baik adalah bukti bahwa kita bekerja secara profesional. Pada slide berikutnya kita belajar tentang kemampuan mengukur level tangki. Ada pertanyaan? Slide 12. Kemampuan mengukur level tangki. Slide ke-12 membahas tentang kemampuan mengukur level tangki. Ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap masinis. Tanpa pengukuran yang akurat, kita tidak tahu berapa banyak bahan bakar yang kita miliki, berapa yang kita terima, dan berapa yang kita konsumsi. Pengertian pengukuran level tangki. Pengukuran level tangki adalah proses menentukan jumlah bahan bakar atau oli dalam tangki penyimpanan. Dilakukan sebelum, selama, dan setelah transfer untuk memantau volume. Fungsinya untuk mengetahui stok bahan bakar yang tersedia. Memastikan tangki tidak overfill saat transfer. Menghitung konsumsi bahan bakar selama pelayaran dan memenuhi persyaratan. Pelaporan dan dokumentasi. Prinsip kerja. Prinsip kerjanya ada dua cara, manual dan otomatis. Cara manual menggunakan pita ukur
atau sounding tape melalui pipa sounding. Cara otomatis menggunakan tank level gauge, seperti radar, pneumatik, atau kapasitansi. Keduanya mengukur jarak dari permukaan cairan ke titik referensi, biasanya ke dasar tangki atau ke titik sounding. Di kapal, kita harus bisa keduanya. Tapi yang paling penting adalah manual, karena jika listrik mati, kita tetap harus bisa mengukur komponen utama untuk pengukuran manual, pipa sounding atau sounding pipe yang menjulur dari dek atas sampai mendekati dasar tangki. Dilengkapi plat landasan di dasar agar pita tidak merusak tangki. Pita ukur atau sounding tape, yaitu pita baja dengan skala dan pemberat di ujungnya. Water finding paste, pasta yang berubah warna jika terkena air. Tabel kalibrasi tangki atau tank calibration table yang mengonversi tinggi cairan ke volume. Dan level gauge, otomatis jika tersedia. Langkah kerja, persiapan dan pelaksanaan langkah kerja di kapal. Persiapan, dapatkan instruksi tangki mana yang akan diukur. Siapkan pita ukur yang bersih dan kering. Siapkan water finding paste. Kenakan APD, sarung tangan dan kacamata untuk hindari kontak dengan bahan bakar. Bawa senter jika pencahayaan kurang. Menuju ke lokasi pipa sounding. Buka tutup pipa sounding dengan hati-hati. Hati-hati. Bisa ada tekanan di dalam tangki. Arahkan pipa menjauhi wajah saat membuka tutup. Bersihkan ujung pipa sounding dari kotoran. Oleskan water finding paste pada pita ukur di bagian bawah, sekitar 30 cm dari ujung. Turunkan pita ukur perlahan hingga pemberat menyentuh dasar tangki. Anda akan merasakan getaran atau perubahan tegangan. Pastikan pita tegak lurus dan tidak menyentuh dinding pipa, karena bisa menyebabkan kesalahan. Tunggu 5-10 detik agar pasta bereaksi. Jika ada air, pasta akan berubah warna. Tarik pita ukur dengan cepat, namun hati-hati. Baca batas basah, yaitu batas tertinggi bahan bakar pada pita. Baca juga batas air. Jika pasta berubah warna, catat hasilnya. Langkah kerja, pencatatan dan penyelesaian setelah mendapatkan angka. Catat hasil sounding dalam meter atau sentimeter. Catat juga suhu bahan bakar jika ada termometer. Catat kemiringan kapal atau list dan trim karena akan mempengaruhi akurasi. Gunakan tabel kalibrasi untuk konversi ke volume. Catat volume dalam logbook. Setelah selesai, tutup kembali pipa sounding. Dengan rapat, bersihkan pita ukur dari sisa bahan bakar dengan lap. Simpan pita ukur di tempat bersih dan kering. Penutup rekan-rekan, sounding adalah keterampilan yang butuh latihan. Semakin sering dilakukan, semakin akurat hasilnya. Pada slide berikutnya, kita bahas teknik sounding yang akurat. Ada pertanyaan? Slide 13. Teknik sounding yang akurat. Slide ke-13 ini membahas tentang teknik sounding yang akurat. Mengukur level tangki mungkin terlihat mudah, tapi banyak faktor yang mempengaruhi akurasi. Sounding yang tidak akurat bisa menyebabkan kesalahan perhitungan stok, overfill, atau kekurangan bahan bakar di tengah laut. Pengertian akurasi sounding. Akurasi sounding adalah tingkat ketepatan pengukuran level tangki mendekati kondisi sebenarnya, dipengaruhi oleh teknik pengukuran, kondisi kapal, dan peralatan. Fungsi akurasi: menghindari kesalahan perhitungan stok bahan bakar, mencegah overfill atau kekurangan bahan bakar, dan memastikan laporan yang akurat ke pihak berwenang. Prinsip dan faktor yang mempengaruhi prinsip kerja sounding akurat adalah konsistensi metode pengukuran, koreksi terhadap kemiringan kapal atau list dan trim, dan pemahaman tentang tabel kalibrasi tangki. Faktor yang mempengaruhi akurasi: kemiringan kapal ke kiri, atau kanan, atau depan, atau belakang. Temperatur bahan bakar yang mempengaruhi volume, kondisi pita ukur seperti kendor atau aus, kecepatan penarikan pita yang terlalu lambat, menyebabkan garis basah kabur, dan kondisi dasar tangki seperti endapan atau sludge. Langkah kerja, persiapan, akurasi. Langkah kerja untuk meningkatkan akurasi dimulai dari persiapan. Pastikan pita ukur dalam kondisi baik. Skala masih terbaca jelas,
tidak melintir atau kusut. Periksa pemberat, pastikan tidak longgar dan sesuai spesifikasi. Siapkan termometer untuk mengukur suhu bahan bakar. Catat sudut kemiringan kapal dari inclinometer yang ada di kamar kemudi atau ruang kontrol. Catat list dan trim karena akan digunakan untuk koreksi. Langkah kerja, teknik penurunan, dan pembacaan teknik penurunan pita. Turunkan pita dengan kecepatan konstan. Jangan terlalu cepat, agar tidak menimbulkan gelombang dalam tangki. Hindari pita menyentuh dinding pipa sounding, karena bisa menyebabkan gesekan dan hasil tidak akurat. Rasakan, saat pemberat menyentuh dasar tangki, Anda akan merasakan getaran atau pita menjadi kendur. Tahan sejenak 5-10 detik agar pasta bereaksi. Tarik pita dengan kecepatan sedang, jangan terlalu lambat, karena garis basah bisa kabur karena penguapan. Baca batas basah segera setelah pita diangkat. Baca dari dua sisi pita untuk memastikan konsistensi. Jika ada air, baca batas perubahan warna pasta. Catat hasil dalam satuan yang konsisten. Misalnya sentimeter, langkah kerja, pengukuran berulang, dan koreksi. Lakukan pengukuran kedua setelah 5 menit. Bandingkan hasil pertama dan kedua. Jika selisih lebih dari 1 cm, lakukan sounding ketiga. Ambil rata-rata dari hasil yang konsisten. Setelah itu, gunakan tabel koreksi trim dan list dari buku kapal. Kapal biasanya memiliki tabel koreksi untuk setiap tangki. Hitung tinggi bahan bakar terkoreksi. Konversi ke volume menggunakan tabel kalibrasi tangki. Perhatikan suhu bahan bakar. Jika suhu berbeda dari standar, biasanya 15 derajat Celcius. Lakukan koreksi. Volume karena bahan bakar memuai jika panas. Gunakan rumus atau tabel koreasi suhu. Catat hasil akhir dengan catatan koreksi yang dilakukan. Penutup rekan-rekan, sounding yang akurat adalah bukti profesionalisme kita. Dengan data yang akurat, manajemen bahan bakar di kapal bisa berjalan baik. Pada slide berikutnya kita bahas pelaporan hasil pengukuran. Ada pertanyaan? Slide 14. Pelaporan hasil pengukuran tangki. Slide ke-14 ini membahas tentang pelaporan hasil pengukuran tangki. Mengukur sudah, mencatat juga sudah, tapi bagaimana melaporkannya dengan benar? Pelaporan adalah jembatan antara data di lapangan dengan pengambilan keputusan di ruang kontrol. Pengertian pelaporan hasil pengukuran adalah proses mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil pengukuran level tangki. Ini bagian dari sistem manajemen bahan bakar kapal. Fungsinya menyediakan data akurat untuk manajemen bahan bakar, memenuhi persyaratan MARPOL dan Port State Control, membantu perencanaan pengadaan bahan bakar berikutnya, dan mendeteksi kebocoran atau pemakaian tidak normal. Prinsip dan komponen prinsip kerjanya akurat. Data harus tepat dan dapat diverifikasi. Tepat waktu, dilaporkan segera setelah pengukuran, dan terdokumentasi. Semua data tercatat permanen. Komponen utama, Oil Record Book, bagian 1 untuk mesin. Buku catatan sounding atau sounding log, format laporan harian bahan bakar. Bunker Delivery Note atau BDN, dan tabel kalibrasi tangki. Langkah kerja, pencatatan di sounding log. Langkah kerja dimulai dengan pencatatan di sounding log. Buka buku catatan sounding. Catat tanggal dan waktu pengukuran. Catat nama tangki yang diukur, misalnya fuel oil tank port side. Catat hasil sounding dalam SENIM atau M. Catat suhu bahan bakar. Catat kemiringan kapal list dan trim. Catat nama petugas yang melakukan sounding. Ini penting untuk audit trail. Siapa melakukan apa dan kapan, langkah kerja, konversi dan perhitungan setelah data mentah tercatat. Lakukan konversi dan perhitungan. Gunakan tabel kalibrasi untuk mengonversi tinggi ke volume. Tabel ini biasanya diberikan oleh galangan kapal. Cari baris yang sesuai dengan tinggi sounding Anda, lalu baca volumenya dalam M atau liter. Kemudian konversi ke metrik ton. Untuk itu, Anda perlu tahu densitas bahan bakar. Densitas biasanya tercantum di BDN, atau bisa diukur dengan densitometer. Hitung total stok semua tangki,
dengan menjumlahkan volume masing-masing. Hitung konsumsi sejak pengukuran terakhir dengan mengurangi stok sekarang dengan stok sebelumnya dan menambahkan penerimaan, langkah kerja, pencatatan di Oil Record Book, dan pelaporan selanjutnya, pencatatan di Oil Record Book. Buka Oil Record Book, bagian 1, untuk operasi mesin, gunakan kode yang sesuai. Kode C, untuk pengisian bahan bakar atau bunkering. Kode hari, untuk transfer internal antar tangki. Kode 1, untuk settling tank dan daily tank. Isi dengan lengkap. Tanggal, kode, jumlah, posisi tangki. Tanda tangani setiap entry. Setelah itu, siapkan laporan harian bahan bakar atau daily fuel report untuk Chief Engineer. Cantumkan stok awal, penerimaan jika ada, pemakaian, dan stok akhir. Serahkan ke Chief Engineer setiap pagi. Diskusikan jika ada anomali. Misalnya pemakaian terlalu tinggi dari biasanya. Terakhir, arsipkan semua dokumen dengan rapi. Simpan BDN bersama laporan bunker. Siapkan untuk inspeksi, port state control, atau company audit. Backup data digital jika menggunakan sistem komputer. Penutup rekan-rekan, pelaporan yang baik adalah cerminan manajemen kapal yang baik. Dengan data yang terkelola, kapal bisa beroperasi efisien. Pada slide terakhir, kita akan membuat rangkuman dan evaluasi. Ada pertanyaan? Slide 15. Rangkuman dan evaluasi, kontribusi transfer, bahan bakar, dan oli. Slide ke-15 adalah slide terakhir dari materi ini. Kita akan membuat rangkuman dari semua yang telah dipelajari dan melakukan evaluasi diri. Tujuan kita adalah memastikan bahwa Anda semua siap berkontribusi dalam operasi pengisian bahan bakar dan transfer oli di kapal. Mari kita rangkum. Pertama, pengetahuan dasar. Anda telah mempelajari fungsi dan operasi sistem bahan bakar dan transfer oli. Anda mengenal komponen utama, tangki, pompa, katup, selang, alat ukur. Anda paham prinsip keselamatan dalam transfer bahan bakar, bahwa uap bahan bakar mudah terbakar, dan tumpahan merusak lingkungan. Pengetahuan ini adalah fondasi. Kedua, keterampilan praktis. Anda belajar mempersiapkan operasi transfer dengan benar, termasuk koordinasi, pemeriksaan peralatan, dan pengaturan jalur. Anda belajar menyambung dan melepas selang dengan prosedur aman, termasuk pengujian sambungan. Anda belajar mengukur dan melaporkan level tangki secara akurat, dengan teknik sounding yang benar dan koreksi. Anda belajar mengamankan sistem setelah operasi, termasuk pembersihan dan ventilasi. Ketiga, penanganan insiden. Anda belajar mengenali potensi bahaya selama transfer. Anda belajar merespons tumpahan bahan bakar dengan cepat dan tepat, menggunakan oil spill kit. Anda belajar menangani kebakaran dengan APAR yang sesuai, dan kebocoran selang dengan klem darurat atau penggantian. Anda belajar melaporkan insiden sesuai regulasi MARPOL. Ingat, keselamatan jiwa dan lingkungan adalah prioritas. Sekarang, mari kita lakukan evaluasi diri. Saya akan bacakan checklist kompetensi. Silakan nilai diri Anda sendiri. Untuk persiapan, apakah saya dapat mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar di kapal? Apakah saya dapat menyiapkan peralatan keselamatan sebelum transfer? Apakah saya dapat membaca diagram sistem perpipaan? Untuk pelaksanaan, apakah saya dapat melakukan sounding tangki dengan akurat? Apakah saya dapat menyambung selang transfer dengan benar? Apakah saya dapat mengoperasikan pompa transfer sesuai prosedur? Apakah saya dapat memantau tekanan dan aliran selama transfer? Untuk pengamanan, apakah saya dapat mengamankan sistem setelah transfer? Apakah saya dapat membersihkan area dari tumpahan? Apakah saya dapat melakukan ventilasi hingga bebas uap? Untuk dokumentasi, apakah saya dapat mencatat hasil sounding di logbook? Apakah saya dapat mengisi oil record book dengan benar? Apakah saya dapat membuat laporan harian bahan bakar? Untuk penanganan insiden, apakah saya tahu cara merespons tumpahan bahan bakar? Apakah saya dapat menggunakan APAR untuk kebakaran minyak? Apakah saya tahu prosedur melaporkan insiden? Rekan-rekan, materi yang kita pelajari ini bukan hanya untuk lulus ujian, tapi untuk diterapkan di kapal. Operasi transfer bahan bakar adalah kegiatan rutin tapi berisiko tinggi. Kedisiplinan mengikuti prosedur,
kewaspadaan terhadap bahaya, dan keterampilan teknis yang baik akan melindungi Anda, kapal, dan lingkungan. Ingat selalu prinsip safety first, accuracy, documentation, dan environment. Jangan pernah merasa terlalu berpengalaman sehingga mengabaikan prosedur. Kecelakaan sering terjadi karena sudah biasa dan sudah hafal. Demikian materi 15 slide tentang kontribusi pengisian bahan bakar dan transfer oli. Saya harap Anda semua mendapat pemahaman yang baik. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan atau ingin klarifikasi tentang topik tertentu. Jika tidak ada, selamat bertugas dan semoga sukses selalu. Ingat, pelaut profesional adalah pelaut yang selamat dan menjaga laut tetap bersih. Terima kasih. Talu 1.